Jadi menurut Pak Setio sebenarnya apa dan bagaimana sih dampak positif dari pelaksanaan MBKM yang telah dilaksanakan selama ini? Baik, terima kasih. Kalau saya melihat ada 4 aspek yang terkait dengan dampak positif MBKM. Yang pertama, kurikulum. Yang kedua, aspek mahasiswa. Yang ketiga, dosen. Yang keempat, kerjasama antar institusi. Untuk kurikulum, kita bisa melihat bahwa dengan adanya MBKM ini, penyempurnaan kurikulum bisa menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Juga bisa meningkatkan balance di dalam pengembangan kurikulum antara hal yang teori dan hal praktis. Kemudian manfaat dari aspek mahasiswa, mahasiswa bisa memiliki soft skill yang jauh lebih baik, kemampuan kerjasama, kerja keras, pemecahan masalah, kemudian resilience mereka, juga culture agility mereka menjadi jauh lebih baik ketika berhadapan dengan hal-hal praktis yang dijumpai baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kemudian untuk dosen, kita bisa melihat bahwa ini menjadi satu peluang yang baik untuk mengintegrasikan antara aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Hal-hal yang baru di dalam dunia nyata bisa kita bawa ke dalam kelas untuk pengembangan pendidikan perkuliahan, juga memberikan peluang untuk penelitian. Hal-hal yang konkret di lapangan, persoalan yang ada di sana bisa kita teliti, dan ini bisa juga menjadi insight di dalam perkuliahan. Demikian juga untuk pengabdian pada masyarakat yang nanti akan memiliki kontribusi kepada pihak-pihak mitra. Kemudian yang keempat, kerjasama antar institusi. Ini menjadi satu hal yang sangat baik dengan adanya MBKM. Ada peluang-peluang kerjasama untuk saling memberi dan menerima, dan tentu saja ini untuk peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Itu yang menjadi manfaatnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Setio. Jadi intinya pasti MBKM ini memberikan dampak positif baik dari sisi mahasiswa, dosen, institusi, dan stakeholder ya Pak. Kalau Betul, tadi disebutkan timbal balik yang terjadi itu ada gitu Pak. betul sekali. Itu Baik. yang kami rasakan. Ya, terima kasih Pak Setio. Sama-sama, Ibu. Selamat malam Bu Diksa, terima malam. kasih atas kehadirannya di acara FGD hari ini. Setelah kita berbincang-bincang banyak tentang dampak positif dari kegiatan MBKM ini, kira-kira dampak positif apa sajakah yang Ibu ketahui tentang kegiatan MBKM ini? Baik, terima kasih. Kebetulan BKHI menangani 2 program MBKM, satu adalah NUNI, 2 adalah ISMA. ISMA adalah mahasiswa Sanata Dharma berkesempatan untuk belajar di luar negeri. Tentu saja ini merupakan pengalaman yang baik buat mahasiswa kita. Selain mereka juga berkenalan dan mempunyai pengalaman baru dengan para mahasiswa dari Indonesia, mereka juga berkenalan dengan mahasiswa di host university, di universitas yang mereka tuju. Titik dulu. Pengalaman yang mereka dapatkan tentu saja dari persiapan, dari seleksi, lalu keberangkatan bersama, sampai studi di sana dan kembali ke sini. Mereka juga mempunyai pengalaman yang dengan mengikuti program ini, mereka bisa memperbaiki bahasa Inggris mereka, selain mereka juga menimba ilmu yang mungkin sangat berbeda jika mereka mencari ilmu di universitas kita di Sanata Dharma. Mereka mempunyai banyak pengalaman dan teman, itu yang menjadi bekal mereka bisa betah atau kerasan di universitas yang mereka tuju. Yang berkesan juga adalah ketika semua mahasiswa ISMA berkesempatan untuk
berkomunikasi langsung dengan Menteri Nadiem. Mereka sangat senang mengikuti program ini dan mereka ingin program ini terus berlanjut karena ini merupakan program yang menjadi impian mereka. Karena mereka bisa, dalam pertemuan tersebut, mereka sangat bebas berbicara dengan Menteri Nadiem, mengungkapkan kebanggaannya, kebahagiaannya, kesulitan dan harapan mereka, dan Menteri Nadiem juga sangat terbuka untuk masukan, untuk perbaikan program ISMA mendatang. Lagi ya. Kayaknya itu ya. Udah kayaknya. Baik, Bu Diksa, terima kasih atas kesan-kesannya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Terima kasih. Dari pendidikan bahasa Inggris ya Bu ya, ya Bu. Di sini Bu saya ingin minta tolong Putri untuk sharing sebenarnya selama ini apakah yang Ibu amati selaku Kaprodi dampak positif dari MBKM yang sudah berlangsung selama ini. Terima kasih. Kami bersyukur bahwa mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma pada tahun ini kali pertama mahasiswa itu mengenal MBKM dan ikut dalam program tersebut. Ada kami boleh bilang cukup banyak yang ikut program tersebut. Ada 4 magang, 3 studi independen dan juga 4 yang ikut kampus mengajar. Yang saya amati adalah ketika kami minta untuk sharing pengalaman, mereka itu menyampaikan dengan sangat gembira dan sukacita dengan pengalaman yang diperoleh melalui program MBKM ini. Mereka mengatakan bahwa khususnya yang kampus mengajar itu mendapat mereka merasa bahwa seakan-akan memang benar-benar sudah menjadi guru di lapangan, dan itu disampaikan oleh keempat mahasiswa yang ikut program kampus mengajar itu. Dalam hal ini kami bergembira, kami senang karena sesuai dengan visi misi prodi maupun juga fakultas dan universitas. Kemudian yang magang itu juga saya melihat bahwa mereka itu sudah merasa sepertinya kayak bekerja betulan gitu. Ketika menyampaikan testimoni bahkan sudah memakai frasa di perusahaan saya, di perusahaan kami, bla bla, itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul mendapat pengalaman untuk memasuki dunia kerja. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bu atas sharingnya. Halo semua teman-teman mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Saya Agustina Deborah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini sebagai salah satu mahasiswa yang mengikuti MBKM dari Kemdikbud dengan program kampus mengajar. Nah, selama kampus mengajar ini banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu saya bisa berkolaborasi bersama dengan guru-guru di sekolah dasar untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas baik secara daring maupun secara luring melalui pembelajaran tatap muka. Nah, lalu saya juga menemukan teman-teman baru dan bersosialisasi bersama dan berkoordinasi bersama serta berkolaborasi dari mahasiswa di universitas lain untuk melaksanakan proses dalam program kampus mengajar ini. Selain itu, saya juga membantu dalam pendidikan di Indonesia dengan membantu guru-guru di sekolah dalam proses administrasi sekolah dan juga dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kami juga dari mahasiswa kampus mengajar telah berhasil berkolaborasi bersama guru dalam adaptasi teknologi di sekolah. Salah satunya di SD Negeri Kali Ajir kami berhasil membuat workshop yaitu pembuatan LKPD dengan menggunakan Canva dan live worksheet dalam pembelajaran di
sekolah secara daring maupun secara luring. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan selama mengikuti proses MBKM. Teman-teman yang masih ragu untuk ikut MBKM dan program dari Kemdikbud, silahkan teman-teman untuk mendaftar karena akan banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman dapatkan selama mengikuti proses di kegiatan MBKM ini. Terima kasih.